Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini, solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Apakah Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam. hanya di stasiun kesayangan kita. Hanya di Batam TV. New Life. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini, solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi Sedang terjadi. dan akan terus terjadi. Ya, selamat malam pemirsa Batam TV. Berjumpa lagi di acara yang pastinya akan mengubahkan kehidupan kita. Di mana lagi kalau bukan di New Life. Ya, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kami yakin dan percaya keadaan pemirsa dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, dan mantap sebagaimana siaran kita pada malam hari ini. Ya, pemirsa, siaran New Life pada malam hari ini kami mengasih secara interaktif di mana Anda dapat berpartisipasi langsung bersama kami dengan menceritakan setiap permasalahan yang Anda hadapi, apapun masalah Anda dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77771. Ya, pemirsa, mungkin pada malam hari ini ada pemirsa yang mengalami mungkin putus cinta atau mungkin pemirsa yang sedang mencari cinta. Ya, semua yang berhubungan tentang cinta pada malam hari ini akan kita bahas. Jadi jangan lewatkan sedikit pun dari siaran kita, saksikan dari awal, pertengahan sampai akhir. Ya. Karena pada malam hari ini kita mengangkat tema Cinta, oh cinta. Ya, kalau ngomongin masalah cinta nggak ada habisnya nih ya. Dari anak kecil, orang dewasa, Ya, nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya nggak ada habisnya tentang cinta ya. Ya. Gimana? Kalau Kak Anak sendiri gimana? Ada pengalaman menarik nggak tentang cinta? Oh, banyak ya pengalaman tentang cinta, apalagi kalau si Coba Kai temannya Sun Gokong berkata cinta deritanya tiada akhir. Nah, itulah yang aku alami ya dulu gitu ya. Sepertinya cinta itu deritanya nggak ada akhir gitu ya. Bahkan pernah mencintai sampai nggak direstui orang tua kayak gitu, dan banyak hal-hal menarik ya lainnya seperti itu. Nantilah kita bahas bersama narasumber kita ya. Oke. Pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa. Ya, selamat malam Pak Susilo. Selamat malam nih, selamat malam Ana, selamat malam pemirsa di rumah. Ya. Gimana kabarnya? Kabar saya apalagi malam Valentine harus luar biasa, dahsyat dan selalu mantap ya. Malam Valentine kok sendiri Pak? Gimana pasangannya? Mati lampu tadi di rumah. Mati lampu. Istri saya mau ke sini, anak saya satu tidur, mati lampu. Jadi yang dua nggak berani ditinggal. Jadi akhirnya jomblo lah malam. Tenang, abis siaran sudah nggak jomblo lagi. Baiklah Pak. Nah, abis siaran tetap jomblo ya. Ya Pak, pada malam hari ini kok mengapa mengangkat tema cinta-cinta? Ya, ini kan malam Valentine gitu kan ya. Saya lihat di Facebook ada yang mengatakan cinta itu artinya menderita. Apakah cinta itu menderita? Saya melihat bagaimana ada orang-orang yang merasa lonely, kesepian. Katanya kalau misalkan mau tidak kesepian harus punya pacar.
Apakah benar punya pacar membuat kita tidak merasa kesepian? Buktinya ada beberapa orang yang sudah punya pacar malah kesepian, tetap merasa kesepian. Nah, kesepian ini kan kekosongan dalam hati. Makanya kenapa tema ini kita angkat, karena menyambut Valentine juga. Ya, gitu kan. kebetulan sekali ya Pak ya. Supaya maksudnya gini, supaya rekan-rekan muda yang jatuh cinta itu tidak mudah dibohongin juga. Kenapa saya katakan mudah dibohongin? Karena begini, banyak orang yang merayakan Valentine, mereka berpikir, oh hari Valentine adalah hari yang sangat spesial. Akhirnya dia menyerahkan segala-galanya kepada pasangannya. Dan setelah lewat hari Valentine baru menyesal. Kenapa kok sampai ini terjadi? Apakah menyerahkan segala-galanya, misalkan tidur bersama itu adalah bukti cinta? Nah, ini yang kita mau bahas banget gitu kan, supaya jangan sampai orang merayakan Valentine dengan berzina atas dasar cinta. Ngomongnya ini karena aku mencintai kamu, kamu mencintai aku, kita buktikan malam ini. Aduh, itu semua adalah tipu muslihat yang bisa menghancurkan masa depan kita. Makanya waktu kita mau merayakan Valentine mungkin, maksudnya rayakanlah yang benar. Hari kasih sayang itu, kalau bagi saya dan keluarga, hari kasih sayang bukan di tanggal 14 Februari. Setiap hari ya Pak? Every day is Valentine Day, gitu kan, hari kasih sayang, gitu. Ya, berhubung besok nih kan Pak, tanggal 14 Februari adalah hari Valentine ya, hari kasih sayang gitu. Berbagi dong dari Bapaknya sendiri gimana? Ada pengalaman kisah cinta yang menarik nggak dulu? Oke. Pengalaman kisah cinta saya Pasti banyak ya, Pak? kalau mau dibagi harus buat sinetron kita nih. Kenapa? Karena banyak sekali pengalaman yang menarik dari saya pacaran waktu dulu. Pacar saya yang menariknya nih, yang paling menarik, istri saya itu adalah pacar pertama saya dan yang terakhir. Wow, setia sekali ya Pak? Oh iya, tapi putus berkali-kali juga sih. Putus nyambung, maklum. Pacaran dari SMA. Saya pacaran 11,5 tahun. Jadi bicara tentang cinta, mengalami banyak lah, dari tanpa persetujuan orang tua sempat, karena kami masih terlalu muda. Lalu akhirnya setelah kita makin menyadari bahwa cinta ini bukan untuk sekedar senang-senang, bahwa nanti untuk ke pernikahan bagaimana menghadapi orang tua yang calon mertua yang marah-marah sama kita, yang tidak merestui, bagaimana kita melewati itu semua. Dan banyak sekali pengalaman yang menarik sebenarnya, sampai terjadi ribut antar keluarga. Orang tua saya ngelabrak ke rumah pacar saya ini, ngamuk-ngamuk di sana, marah-marah. Lalu dari calon mertua juga pernah ngejar saya pakai mobil, mau ditabrak, lalu marah-marah di rumah. Mungkin pemirsa bertanya, kenapa hal itu bisa terjadi gitu kan ya? Kok sampai kelihatannya se-ekstrim itu? Karena kami pacaran tanpa disetujuin. Orang tua sama-sama ngelarang, ya kan? Jadi akhirnya ya karena tanpa disetujuin, nggak enaknya kalau orang pacaran backstreet itu kan gini, dia pacaran sembunyi-sembunyi kan, tertutup, nggak ada orang tua gitu. Nah, suatu saat saya berada di rumah pacar saya ini, orang tua saya tahu, datang ngamuk-ngamuk di rumah. Antara orang tua dari bapak. Antara orang tua sudah ngomong, intinya begini, kamu jaga anakmu, saya jaga anakku. Ya kan? Sudah sama-sama nggak boleh, karena waktu itu masih SMA kelas 1. Nah, tapi namanya ya cinta ini ya susah ngomongin. Kami jalan, dan akhirnya dengan berjalannya waktu semakin dewasa, lulus kuliah, dan mujizat terjadi. Apa Salah satu mujizatnya, mujizat Pak? yang besar dalam hidup saya adalah orang tua bisa menyetujui pernikahan kami. Wow, luar biasa sekali Pak ya. Padahal waktu itu setelah 9 tahun kami jalan, sudah nggak backstreet lagi. Waktu SMA kami backstreet, waktu kuliah kami kuliah di Surabaya. Misalkan saya keluar dengan pacar saya, yang sekarang istri saya, mantan pacar. Baiklah Pak. Ya, pacar saya kalau dia telepon orang tua, kamu sama siapa? Oh, sama Susilo. Akan diberitahu, dimarahin, ya udah kita terima aja. Saya juga dan orang tua saya gitu, akhirnya setelah 9 tahun akhirnya restu turun. Nah, makanya saya tidak percaya bahwa orang berkata, oh ini pasangan hidupku dari Tuhan tapi tanpa persetujuan orang tua. Kenapa? Karena orang tua kami itu sudah sampai ribut, bayangin. Orang tua mama saya, kalau ketemu mamanya istri saya, mertua saya ini, di pasar itu saling buang muka. Jadi memang sama-sama jaga gengsi lah gitu. Nah, tapi waktu dari pernikahan itu Tuhan ubahkan semua gitu kan. Tuhan pas mau wisuda, saya bilang sama istri saya gini, bukan istri pacar masih. Saya bilang, kalau memang kita pasangan dari Tuhan, waktu kamu wisuda,
papamu izinkan aku datang Ya. di dalam wisudamu. Dan kalau memang itu tanda itu sudah lewat, kami minta 2 tanda. Kalau pasangan dia Tuhan atau tidak. Yang kedua adalah waktu saya wisuda, kamu juga boleh datang. Ya. Nah itu nih. Jadi benar-benar terjadi Pak. Benar-benar terjadi dan datang. pengalaman yang dak dikduk waktu mau jemput calon mertua nih. Aduh, saya ke toilet dulu ambil dulu semuanya. Karena saya kalau tegang sakit perut gitu kan. Waktu calon mertua laki ini turun dari kapal, saya sapa, saya ngangkat, keringatan semua nih. Keringatan semua. Demikian pula sebaliknya, panjang ceritanya. Nanti kita buat cuplikan-cuplikan jadi sinetron nanti. Ya. Nah, buat pemirsa kami mau ingatkan kembali bila pemirsa pada malam hari ini memiliki masalah cinta, mengenai masalah apapun pemirsa, jangan ragu lagi Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77771. Nah Pak, banyak yang berkata bahwa cinta itu menyakitkan, cinta itu menderita gitu. Banyak sakit hatinya. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak? Oke. Cinta itu amat sangat menyakitkan kalau kita mengartikan cinta itu adalah tuntutan untuk membuat aku bahagia. Cinta itu tidak menuntut orang lain membuat kita bahagia, tapi cinta itu memberi diri supaya orang lain bahagia. Sampai sini dulu. Ini kita harus definisikan dulu gitu kan tentang cinta. Karena banyak orang berpikir, kalau kamu cintai aku, kamu harus ngikutin keinginanku. Itu bukan cinta, itu namanya egois. Benar nggak? Betul. Kalau saya mencintai istri saya, kamu harus ngikutin keinginan saya. Keinginan saya tanpa batas, istri saya akan kelabakan gitu kan. Tapi cinta itu justru memberi diri dan menerima apa adanya. Waktu kita menerima pasangan kita apa adanya dan kita memberi diri dan kita pingin dia bahagia, itu cinta. Tapi kalau kita cinta itu menuntut, maka waktu yang kita tuntut itu tidak kita dapatkan, kita akan merasa kecewa, kita akan merasa sakit hati di sana. Nah makanya, apakah cinta itu menyakitkan? Kalau menurut saya, cinta itu sangat tidak menyakitkan. Cinta itu justru sangat indah. Makanya cinta itu sekalipun tidak kelihatan, tapi bisa dinikmatin. Seperti udara, seperti angin, kita nggak ngeliat angin, tapi kita bisa menikmati angin yang sepoi-sepoi. Demikian pula dan cinta. Cinta itu kalau kita memiliki definisi cinta yang benar dan kita mendapatkan sumber cinta yang benar, maka kita akan menikmati keindahan cinta. Otomatis ya Pak ya? Tentunya otomatis itu muncul dari kepercayaan yang benar dulu. Bahwa cinta itu bahwa kita menerima cinta dari Tuhan, baru kita bisa memberikan cinta. Saya tidak akan bisa mencintai seseorang kalau saya tidak menerima cinta dari Tuhan. Saya tidak merasa dicintai oleh Tuhan, itu saya nggak akan bisa mencintai seseorang. Nah sama, contohnya gini, saya hanya bisa memberikan Nini uang kalau saya terima uang dulu. Saya punya uang. Nah sama, saya bisa mencintai pasangan saya jika saya menyadari cinta Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana cinta Tuhan dalam hidup saya? Cinta Tuhan mengampuni kesalahan saya, sehingga saya bisa mengampuni kesalahan istri saya. Tuhan menerima saya apa adanya, saya bisa menerima istri saya apa adanya. Tuhan pingin saya bahagia, saya pingin istri saya bahagia. Nah, jadi salurannya begitu. Itu cinta. Makanya keindahan cinta ini luar biasa sebenarnya. Karena sumber cinta itu bukan dari pasangan kita. Sumber cinta kita itu dari Tuhan. Nah, sehingga waktu istri saya juga punya mengalami gitu, dia mendapatkan cinta dari Tuhan, dia berikan kepada saya, sehingga waktu kami menikah itu akhirnya saling membahagiakan, bukan menuntut kebahagiaan. Nah, kebanyakan orang kan mengartikan cinta ini kan menuntut kebahagiaan, makanya di malam Valentine orang berkata, kalau kamu cinta sama aku buktikan dong. Padahal cinta tuh nggak perlu bukti, nggak perlu bukti maksudnya menuntut ya. Tapi dengan otomatis orang yang penuh cinta dia akan otomatis terbukti sendiri dan dalam perbuatannya. Memberi diri gitu, tapi memberi diri dalam batas yang benar. Kalau misalkan masih pacaran ya ada batas-batasan dong. Justru cinta itu artinya menerima, menghargai, menghormatin. Kalau seorang pria mencintai seorang wanita, dia akan menjaga kevirginitasannya, kegadisan wanita itu sampai hari pernikahan. Cinta itu tidak merusak. Kalau orang atas nama cinta tapi itu merusak, itu bukan cinta. Kita ke SMS yang sudah masuk, Pak. Ya, di nomor 6187. Selamat malam New Life. Selamat malam. Saya mau tanya pendapat narasumber. Saya ada suka sama satu cowok dan dianya jauh.
tidak di Batam. Selama ini kami cuma chatting lewat BBM. Saya lagi bingung apakah mau tetap doakan atau cari cowok yang lebih dekat aja. Minta solusinya Pak, thanks. Begini, wanita itu kan kelemahannya kan di telinga. Kenapa gitu Pak? Ya, coba wanita itu kalau dirayu-rayu sedikit, dia ngomong misalkan dengan pakai perasaan, dia mudah sekali jatuh hati. Kalau pria itu kelemahannya itu di mata. Kalau pria itu biasanya ini, itu mesti melihat dulu, waduh cantik baru dia jatuh hati gitu kan. Kamu rayuan gombal kurang gitu mempan biasanya, walaupun bisa juga kena. Nah, kalau pacaran jarak jauh, itu agak susahnya gini. Yang pertama, apakah kita sudah pernah ketemu atau tidak? Kalau kita nggak pernah ketemu, kan kita cuma terbayang dari suaranya, dari fotonya, angan-angan. Makanya kan pernah ada di Facebook, ada seorang wanita dipukulin sama seorang pria karena kenalan lewat media itu, media sosial. Cantik. Akhirnya terlihat cantik, begitu ketemu kaget dia, ternyata hasil editan semua. Nah, karena hasil editan akhirnya ngamuk itu pria, mukulin wanita Nggak itu. puas gitu. Nggak puas, kenapa? Karena Nggak sesuai harapan kan? karena yang dibayangkan berbeda dengan realita gitu loh. Nah, saya nggak tahu yang kirim SMS ini apakah pernah ketemu atau tidak. Kalau belum pernah ketemu, saya tidak merekomendasikan. Kalau pernah ketemu pun kepribadiannya gimana? Apakah memang dia menyukai kita atau tidak? Loh, kalau suka dengan seorang lewat media sosial, lewat jarak jauh, lewat chat, saya rasa itu akan mengalami kesusahan. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin. Bisa saja Tuhan memberikan dengan cara begitu. Namun kalau saya pribadi, secara kondisi normal, saya tidak akan mencari pasangan lewat jarak jauh begitu. Gitu. Kalau saya pribadi. Nah, kalau memang serius, dia datang dong ketemu. Nanti umur jalan terus, tiba-tiba nungguin, ternyata di sana sudah punya pacar, umur kita sudah 30, kan repot gitu. Harus jalan. Jadi ya, kalau saya pribadi lebih suka yang dekat-dekat, yang nyata saja. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak. Terus gimana kalau misalnya berhubungan atau menjalin hubungan dengan cinta beda agama, nanti apa konsekuensinya atau bagaimana dengan hubungan tersebut? Oke, yang pasti begini, semua agama mengajarkan bahwa kita untuk menikah dengan orang yang seagama. Makanya dari pemerintahan juga mencatatkan yang seagama. Saya nggak tahu lah secara hukum mungkin ada di Bali katanya, di luar negeri bisa mencatatkan berbeda agama karena menghargai hak asasi manusia. Cuman kalau secara normal semua agama menyarankan untuk menikah dengan yang seagama. Kemudian kita lihat dampaknya, misalkan sang pria agama A, sang wanita agama B, mau menikah dengan cara agama mana? Kalau misalkan mau menikah dengan acara agama pria, agamanya A, yang calon mempelai wanita ini kan akan ngerasa, kok aku tidak menikah dengan cara Tuhanku sih? Gitu kan? Akan ada ganjalan-ganjalan gitu loh. Karena kita ini kan merasa kita menikah ini sah waktu kita di depan Tuhan yang kita percayain kan. Itu dia menjadi problem. Kemudian kalau misalkan nanti punya anak, anaknya mau dididik dengan agama apa? Kenapa? Agama itu kan bicara keyakinan pribadi yang muncul dari dalam. Jadi kalau saya punya anak, saya pinginnya anak saya dididik dengan agama keyakinan saya dong. Gak mungkin dong dididik dengan yang lain. Itu keinginan yang normal. Kemudian waktu kita mengalami masalah, kita mau datang ke tokoh agama mana? Oke, mungkin Anda berkata, oh saya ini kaum liberal, saya ini semua agama sama. Nah, ya silakan, itu keyakinan Anda. Tapi kalau saya pribadi, keyakinan akan satu. Gitu. Yang mana yang saya yakin benar, ya udah satu itu aja. Saya menghormati seluruh agama lain, tapi untuk pernikahan secara khusus dua menjadi satu, ini kalau menurut saya seharusnya seagama. Lebih bagus memang mungkin kita atas dasar cinta. Lebih tinggi mana agama dengan cinta, kan gitu. Nah buat pemirsa yang masih mau mengirimkan SMS, kami masih tunggu di 0819 081 77771. Kita ke SMS yang sudah masuk selanjutnya dari 4849. Shalom New Life. Shalom. Saya Mikola dari Batu Aji. Saya mau tanya, saya seorang gay yang menjalin hubungan selama 5 tahun dan cinta saya dihianati. Sangat sakit melebihi saat saya putus dengan perempuan. Bagaimanakah cara saya untuk melupakan semuanya dan apakah Tuhan masih mau mengampuni kesalahan saya? Terima kasih, selamat malam. Oke, buat Mikola begini.
Saya jawab dulu pertanyaan yang paling akhir. Apakah Tuhan masih mau mengampuni saya, menerima kesalahan saya? Begini, Tuhan itu sumber kasih dan Dia menerima semua orang. Justru Dia datang untuk mencari orang berdosa. Dia datang, Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Justru yang menjadi masalah gini, seringkali kita nggak berani datang sama Tuhan karena kita diintimidasi oleh rasa bersalah, oleh rasa berdosa, kita merasa tidak layak, gitu kan. Padahal waktu kita datang pada Tuhan, Tuhan justru sangat suka. Kalau kita mau dibersihkan dari dosa bukan dengan cara menjauh dari Tuhan, berusaha dan perbuatan kita, tapi justru mendekatlah kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Karena kita diampuni kalau kita mendekat sama Tuhan. Jadi apapun dosa kita, mau gay, mau homo, mau lesbi, mau wanita malam, mau apapun, malam hari ini waktu Anda menyaksikan acara ini, datanglah kepada Tuhan. Dengan hati yang benar-benar, Tuhan aku ingin dipulihkan. Kalau mungkin Anda bingung dan Anda berkata, bagaimana aku bisa dipulihkan? Hubungi New Life. Kita bisa ketemuan, kita bisa janjian, bisa komunikasi dan baik. Dan saya akan menceritakan tentang bagaimana kita mengalami perubahan hidup dari seorang gay menjadi seorang pria yang normal. Karena dulu salah satu anak rohani saya juga ada seorang gay yang saya bimbing, yang saya bina. Dan bagaimana dia bisa dari seorang gay menjadi seorang yang normal, gitu kan. Nah, tentunya dari seorang gay menjadi seorang yang normal ini butuh kepercayaan yang benar. Kepercayaan yang diubahkan. Waktu Anda percaya Anda terus mengatakan saya adalah seorang gay, Anda akan menjadi gay seumur hidup Anda. Tapi waktu Anda menyadari identitas Anda bahwa Anda adalah seorang pria yang diciptakan oleh Tuhan sebagai seorang pria, maka Anda akan menjadi seorang pria. Itu basic dasarnya. Lalu mengapa waktu kita putus dengan pasangan yang gay kita ini lebih menyakitkan daripada dengan seorang perempuan begini. Seseorang menjadi gay biasanya latar belakangnya adalah karena luka hati, kekecewaan. Saya nggak tahu apakah Anda mengalami kekecewaan terhadap wanita sehingga Anda merasa lebih cocok bergaul dengan pria, gitu kan? Apakah mungkin bisa jadi misalkan kita punya orang tua, mama secara khusus kalau gay, mama yang keras, mama yang otoriter mungkin, gitu kan, mama yang cerewet lah, mungkin nggak otoriter mungkin cerewet, lalu kita pacaran, kita punya teman wanita cerewet juga, kita capek dan akhirnya kita lebih enjoy bergaul dan sama pria, misalkan seperti itu. Nah, ada luka yang menyebabkan kita sampai menjadi gay. Nah, karena ada luka ini, makanya luka itu kalau misalkan tangan saya luka, misalkan kena pisau atau kenapa, saya pegang luka itu otomatis sangat menyakitkan. Otomatis sangat menyakitkan. Nah, makanya kenapa waktu Anda bertanya kenapa ya kok saya membangun hubungan dengan gay ini lebih menyakitkan daripada dengan seorang wanita, karena itu sebenarnya kondisi tidak normal, kondisi luka. Lukanya mungkin bukan di tangan, bukan di kaki, tapi di dalam sini loh. Membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian, membutuhkan pengakuan. Nah, saya tidak tahu waktu Anda menjadi gay, Anda berfungsi sebagai pria atau wanita. Nah, itu bisa ditelusuri, makanya itu dibutuhkan konseling. Nah, akan jauh lebih baik kalau misalkan yang Mikola ini yang dari Batu Aji kita bisa ketemu. Kita bisa ngobrol dan jangan pernah minder, jangan pernah malu. Kenapa? Karena New Life ini sebenarnya acara New Life ini dibangun oleh orang-orang yang memiliki latar belakangnya hancur. Orang-orang berdosa yang dunia berdosa, yang tidak memiliki harapan buat masa depan, yang tidak berani bermimpi apakah aku bisa menikah dengan normal dan hidup berbahagia. Dan akhirnya kami memiliki kehidupan yang bahagia, kami memiliki anak, menikah dengan normal, dan akhirnya kami memiliki kerinduan untuk menolong orang. Makanya kami bentuk acara New Life ini. Jadi New Life bekerja sama dengan Batam TV ini adalah program untuk menolong sebenarnya. Dan kami hanya bisa menolong orang yang mau ditolong. Tapi semuanya free ya Pak ya? Semuanya gratis. Tidak kita pungut biaya sedikit pun. Ana dan Nini ini asli dari pemirsa, nah tanya aja mereka bayar berapa dulu? Bayar berapa dulu nih untuk gratis Pak. Gratis. Itu pun berat hati Pak, malu, minder. Malu. Nah, biasanya kebanyakan begitu. Buat pemirsa mungkin Anda merasa aku malu, minder, takut apa semua. Itu terjadi pada orang ingin mengalami perubahan hidup. Tapi kita harus menerobos rasa malu, menerobos rasa minder itu untuk kita mengalami perubahan hidup. Jadi mungkin setelah acara Anda bisa menghubungin atau SMS, Anda bisa minta nomor saya secara pribadi, saya akan berikan secara pribadi. Oke, kita lanjut ke SMS selanjutnya dari 9732. Selamat malam New Life. Selamat malam. Selamat malam. Saya mau curhat nih. Cerita cinta saya sama persis dengan cerita cinta Pak Susilo. Tapi bedanya di tahun ke-6 kami pacaran, kami putus.
karena orang tua mantan saya tidak setuju. Tapi sekarang saya pacaran sama orang Batam. Bagaimana caranya menjaga hubungan tetap baik? Ya. Oke, begini. Buat yang kirim SMS begini. Yang seperti tadi saya katakan, kalau kita mau menjaga hubungan tetap baik dengan pasangan, kita harus tahu sumber cinta. Sumber cinta kita itu bukan dari pasangan sehingga kita tuntut kamu harus mencintai saya, kamu harus ngikutin keinginan saya supaya saya berbahagia. Makanya saya katakan bahwa kita berpacaran itu bukan supaya kita bahagia. Karena kita sudah bahagia, karena saya sudah bahagia, saya berpacaran dengan pasangan saya untuk saya membagikan kebahagiaan kepada pasangan saya. Kalau pasangan memahami nilai-nilai ini, dia adalah orang berbahagia dan ingin memberikan kebahagiaan kepada saya misalkan, pasangan istri saya misalkan begitu juga, akhirnya kami akan saling membahagiakan. Makanya kalau dibilang apakah cinta itu indah, jawaban saya cinta itu nggak indah, tapi amat sangat indah. Luar biasa. Jadi, hidup ini kan dikendalikan oleh cinta sebenarnya. Kita bekerja karena cinta. Karena saya mencintai pasangan saya bekerja supaya dia berbahagia. Nah, prinsip ini dulu harus kita ketahui sumber cinta. Waktu kita percaya bahwa cinta itu membuat menderita, makanya waktu kita bangun hubungan pacaran, kita akan menderita. Karena konsep kita menderita. Tapi cinta itu adalah hal yang amat sangat indah. Waktu kita melihat istri kita, melihat pacar kita, apakah kita melihat keindahan atau melihat bencana kan itu? Pasti melihat keindahan dong. Seharusnya. Tapi berapa banyak yang pulang lihat mukanya, kamu lagi. Tapi kalau cinta bahagia pasti ada berantem-berantemnya juga kan Pak? Bukan berarti yang amat sangat indah itu tidak ada berantem. Tapi begini, bedanya gini nah. Kalau orang yang bermasalah dalam bangun cinta, lalu dia berantemnya itu sampai berlarut-larut. Tapi kalau orang yang menikmati keindahan cinta, cepat pulih ya Pak ya. Waktu dia ngalami masalah, bagi dia masalah itu nggak ada artinya dengan keindahan, gitu ya. Misalkan Ana dikasih cincin berlian misalkan, sama Amin. calonnya yang mau keren Pak. dikasih cincin berlian, lalu ada yang imitasi, Ana nggak akan pusing dan yang imitasi, sudah dapat yang aslinya ini kan. Sama orang yang mengalami cinta, sekalipun ada pertengkaran dalam hidupnya, cinta itu jauh lebih menguasai. Makanya akan lebih mudah kalau dalam rumah tangga saya kita punya prinsip yang waras mengalah duluan. Nah, jadi begitu saya waras, saya mengingat misalkan kalau berantem, lihat istri saya ini dari dulu masa apa suka maupun duka bersama mendampingi, waktu saya ajak agak gila sedikit, mengundurkan diri dari pekerjaan, harus hidup agak menderita sedikit, dia mendampingi. Nah, itu keindahan itu nggak bisa diganti dengan apapun. Nah, seringkali orang yang waktu ngalami masalah dia fokusnya pada kesalahan. Jadi isinya berantem terus, nyalain terus, bukan melihat keindahan cinta itu. Nah, bagaimana memupuk cinta menjaga hubungan terbaik? Di sana prinsipnya ada, prinsip cinta itu memberi, kemudian kenalilah kepribadian pasangan. Karena mengenali kepribadian ini penting ya Pak. Sangat penting. Istri saya itu bahasa kasihnya adalah pelayanan. Dia suka banget tuh kalau misalnya dia bersih-bersih dibantuin. Saya paling malas gitu sebenarnya. Tapi karena dia bahasa kasihnya begitu, ya sudah sekali-kali saya bantuin. Wah, dia senang banget itu. Lagi cuci piring dipeluk dari belakang, wah senang sekali. Susit banget ya Pak. Nah, yang sensor. saya tanyakan Pak, berapa lama sih kita harus pacaran? Kalau Bapak kan 11,5 tahun, ini yang SMS 6 tahun, untuk bisa ke jenjang pernikahan tuh berapa lama sih? Enggak ada batas waktu yang ditentukan. Cuman kalau saya pribadi menyarankan sebaiknya minimal 6 bulan lah pacaran. Kenapa? Kalau kita pacaran 1 bulan itu belum kelihatan aslinya belum kelihatan berantemnya. Apakah dia ini orang ringan tangan atau tidak? 6 bulan aja masih belum kelihatan. Saya 11 tahun aja pacaran habis bulan madu berantem. Gara-garanya apa? Istri saya punya kebiasaan sebelum tidur cuci muka, sikat gigi, kemudian cuci kaki. Saya nggak ada kebiasaan gitu. Gara-gara gitu aja bisa berantem. Nah, makanya perlu kita mengenali pasangan. Jadi kalau misalnya berapa lama bebas saja. Mau 1 tahun boleh. Kalau menurut saya idealnya 1 tahun. Tapi jangan kelamaan kayak saya. Iman kuat, godaan besar. Dari SMA kelas 1 saya sampai lulus kuliah. Jadi lama sekali. Cukup panjang ya Pak. Oke, kita lanjut ke SMS selanjutnya dari 9976. Selamat malam. Selamat malam. Yulex, aku mau curhat nih, gimana caranya mutusin selingkuhan aku karena
udah punya istri dan selingkuhan aku nggak mau aku putusin. Oh, namanya Yulex ya Pak? Iya. Yang pasti begini, selingkuhan itu selama dikasih nafkah, dia nggak akan mau putusan. Oh. Baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Nah, dari kita sendiri, buat yang ngirim SMS, kita butuh ketegasan. Pasti selingkuhan tuh bisa ngancam, kamu ninggalkan aku kasih tahu istrimu. Ya sudah, karena memang itu kesalahan kita, mau gimana lagi, gitu kan. Nah, kalau kita tidak membuat keputusan tegas, hidup kita akan terus dibawa selingkuhan ini, hidup kita akan terus dibawa rasa bersalah, dibawa rasa intimidasi. Waktu kita ngeliat istri kita akan merasa bersalah. Waktu anak-anak lihat kita juga akan merasa bersalah dan seterusnya. Dan itu sangat tidak bagus secara psikologis dan dampaknya. Baik dampak, bukan hanya dampak psikologis, dampak keuangan juga nggak bagus. Orang satu aja nggak habis gimana gitu. Kita mau punya selingkuhan kan otomatis kita harus kasih waktu juga, kasih dompet juga, kasih perhatian juga. Selingkuhan kan gampang cemburuan juga, gitu kan. Makanya dari kita, saya cuma pesan gini, setiap orang pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, tapi jangan biarkan diri kita dihantui oleh rasa bersalah. Jangan biarkan diri kita dihantui oleh rasa bersalah. Sehingga bagaimana supaya kita tidak dihantui rasa bersalah, yang paling penting adalah perbuatan kita ke depan sebaiknya benar. Waktu kita berbuat benar, maka kita akan merdeka dari rasa bersalah, dari intimidasi itu. Perbincangan kita semakin hangat saja ya, tapi sayang sekali kita harus break sejenak untuk menyaksikan iklan yang satu ini. Jangan kemana-mana pemirsa, dan tetaplah bersama kami. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Ya, terima kasih pemirsa karena masih setia bersama dengan kami. Ya, masih dengan seputar cinta ya. Lalu Pak, kita mau tanya lagi nih, apakah cemburu itu merupakan tanda cinta? Ya, ketika kita sudah percaya penuh, lalu bisa dikhianati atau bagaimana itu? Kalau cemburu tanda cinta, berarti setiap orang yang jatuh cinta harus cemburu terus dong. Lah iya dong. Dan cemburu itu kan menyiksa diri. Kenapa? Tapi bukankah cemburu tanda dia justru mau menunjukkan cinta, Pak? Cinta, oke. Ya. Cemburu itu tanda tidak percaya, bukan tanda cinta. Cinta itu tandanya adalah percaya pada pasangan. Waktu saya mencintai pasangan saya mempercayai dia. Jadi itu tanda dari cinta. Kalau cemburu itu tandanya tidak percaya, saya curiga dong. Loh iya, mau katanya cinta kok main curiga-curigaan terus. Pulang telat dikit curiga, nelpon orang curiga, ditelepon rekan bisnis yang lawan jenis curiga. Kemudian di jalan ngeliat cewek cantik curiga, cuman kasih senyuman aja curiga. Apain senyum-senyuman terus? Orang kayak orang gila aja di jalan di mall senyum-senyum aja, senyum terus tuh sama cewek cantik gitu. Itu kan sudah nggak benar gitu loh. Iya. Kan bisa terjadi gitu. Menurut saya tanda cinta adalah percaya. Ya. Nah memang banyak orang berkata, Pak kalau kita percaya berarti nanti kalau kalau benar-benar percaya, kalau selingkuh gimana? Iya, ketika kita sudah percaya penuh gitu, kita sudah berharap dia baik-baik saja, ternyata di luar harapan. Nah Gimana makanya itu, saya Pak? bilang kata percaya itu artinya tidak membiarkan pikiran negatif mampir dalam pikiran kita. Saya mempercayai istri saya itu baik dan setia gitu ya.
Mungkin Anda berkata, tapi realitanya banyak yang mengkhianatin Pak. Nah, begini, contohnya ya, orang mau menikah, yang dibaca apa? Tips supaya suami tidak selingkuh. Ciri-ciri suami yang selingkuh. Ini mau menikah atau mau jagain supaya nggak selingkuh sih? Gitu kan? Mau jadi sapam atau mau jadi istri? Iya. Loh iya dong. Kalau gitu kan jadi sapam. Jadi sapam gimana ciri-ciri suami yang selingkuh? Pakai telepon di dalam WC. Misalkan, diam-diaman misalkan. Kemudian kalau ada telepon langsung lari sembunyi. Padahal maksud sang suami cuma gini, aku nggak mau bawa kerjaan kantor ke rumah istriku terganggu. Tapi karena istri ini curigaan karena dianggap gitu ya selalu muncul problem gitu loh. Nah makanya percaya itu tanda cinta, cemburu itu tandanya tidak percaya gitu kan. Waktu kita mempercayai sesuatu, kalau misalnya bagaimana kalau sampai dia mengkhianatin? Enggak lah. Kita kan percaya, saya menikah dengan dia, artinya saya memberikan hidup saya untuk hidup bersama dengan dia. Kalau saya tidak mempercayai dia, kepada siapa lagi saya mau percaya? Loh iya dong. Ya. Makanya yang terpenting di dalam pernikahan atau membangun cinta adalah pilihlah orang yang tepat. Seringkali yang menyebabkan kita tidak percaya karena kita menemukan orang yang tidak tepat. Ya. Dia mengkhianati kita sehingga kita berpikir jangan-jangan yang ini juga mengkhianati, jangan-jangan yang ini juga mengkhianati. Habis itu nonton sinetronnya pacarnya mengkhianatin. Baca koran selingkuh lagi. Semua berita-berita negatif dimasukkan dalam pikiran sehingga reaksi kita akan cenderung negatif sama pasangan. Nah, ini dia yang harus kita tertipkan. Makanya saya nggak mau baca majalah-majalah atau koran-koran yang memang bicara tentang perselingkuhan terus isinya. Kan ada koran-koran yang isinya hal negatif terus, sehingga apa? Memunculkan ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Kalau kita mau hilang dari kekhawatiran dan ketakutan, sederhana, isi pikiran kita dan pikiran yang benar. Ya. Waktu kita mengisi pikiran kita dan pikiran yang benar, akhirnya kita mengalami damai sejahtera dalam hidup ini, gitu kan? Makanya jangan suka gosipin orang. Kalau suka gosip itu kan gosipnya kan negatif terus tuh. Ya. Percayalah, orang suka gosip reaksinya pasti negatif. Tapi waktu kita mendengar hal yang positif, hal yang benar, maka kita bisa bereaksi benar. Ya. Kita ke SMS yang sudah masuk, kita bacakan selanjutnya dari 3077. Bagaimana menghadapi cowok yang PHP antara mau nggak mau? Pemberi harapan palsu, Pak. Bayar pakai uang palsu. yang nggak fair nih kan, waktu Nini bikin gigi palsu, bayar pakai uang palsu nggak boleh nih. Waduh, maaf Pak, tapi ini asli Pak. Asli. Jadi bayarnya juga pakai uang asli ya. Kalau pemberi harapan palsu, apalagi yang mau kita harapkan dari dia? Harapannya semua palsu. Ya. Terus kalau dengan pemberi harapan palsu, ya tegasannya aja. Ya sudah ya, buat pemberi harapan palsu saya mau cari yang asli gitu kan. Ngapain kita bersandar pada cowok yang pemberi harapan palsu? Tapi kan cewek itu lemahnya di telinga Pak. Kalau udah digombal-gombalin, wih seneng kayak gitu. Nah makanya cewek katakan telingaku cukup tebal gitu. Maksudnya tahan gitu kan. Ya. Makanya cinta itu bukan hanya melibatkan telinga. Ya. Cinta itu melibatkan seluruhnya, pikiran, perasaan, tindakan, realitas semua. Ya. Ya, jadi sebenarnya apa sih Pak dan siapa sih sebenarnya sumber kasih itu sendiri gitu, sumber cinta itu sendiri? Ya, walaupun misalkan ada rumah sakit kasih apa itu bukan sumbernya. Kamu ke toko obat cari, ada nggak obat namanya kasih? Sekalipun ada nggak akan bisa membuat kamu benar kasih. Sumber kasih hanya berasal dari Tuhan. Waktu Tuhan itu hadir dalam hidup kita, kita merasa dicintai oleh Tuhan. Cinta Tuhan itu kan tulus tanpa syarat, murni. Makanya kita bisa mencintai orang lain, kita bisa menolong orang lain tanpa syarat, dengan tulus dan murni. Ya. Kita ke SMS selanjutnya Pak yang sudah masuk dari 3896. Ya, selamat malam New Life. Malam. Ini dari Wahyu di Baloi Center. Bagaimana caranya buat lupakan sang mantan, akan tetapi sudah 5 bulan saya nggak bisa lupakan sang mantan. Jadi gimana caranya buat lupakan sang mantan, sedangkan saya mencoba mencari penggantinya tak kunjung tiba-tiba. Terima kasih. Oke, buat Wahyu, gak usah berusaha melupakan sang mantan. Ya. Karena dia memang sudah pernah hadir dalam hidup kita, pasti muncul dalam pikiran kita kan. Ya. Nah, bagaimana supaya kita tidak terfokus pada sang mantan? Fokuslah pada hal yang benar, aktivitas kamu bekerja dan segala macam. Kalau sang mantan itu muncul dalam pikiran kita, belajar aja terima. Oh, dia memang sudah mantanku. Ya sudah, jalan hidup. Solusinya bukan mencari pasangan lain. Ya.
Bukan, solusinya adalah kita fokus pada Tuhan, fokus pada aktivitas. Nanti waktu pasangan lain datang itu akan memang membantu juga untuk Melupakan. kita tidak akan pernah bisa melupakan orang yang pernah kita cintai. Tapi kita bisa menerima bahwa dia dulu memang pernah saya cintai dan kami gak bisa bersama. Udah gitu saja. Jadi kalau misalnya Belajar untuk menerima keadaan. coba ya, misalkan Pak. anak cinta pertamanya masih ingat nggak? Betul. Nah, tapi mungkin selama ini tidak muncul. Kenapa? Karena fokus kita sudah berbeda. Iya. Arah kita sudah berbeda. Waktu kita fokus pada Tuhan, maka Tuhanlah yang hadir dalam hati dan pikiran kita. Kalau Iya. kamu berusaha fokus melupakan mantan, maka sang mantan akan muncul terus dalam pikirannya Wahyu. Makanya fokus pada Tuhan, biarkan Tuhan yang selalu muncul dalam hati kita, pekerjaan kita yang muncul dalam hati kita, Iya. hal-hal yang benar yang muncul dalam hati kita. Jangan biarkan hal yang nggak benar yang muncul dalam hati kita. Ya. Kita ke SMS berikutnya dari 5738. Selamat malam. Selamat malam. Saya mau curhat bagaimana caranya supaya cewek itu dapat mengerti kita dari keadaan dan dia dapat mengerti perasaan kita. Wah, ini yang ngirim SMS cowok, Pak. Oh gitu ya. Iya. Gimana nih, jawab dong nih. Kira-kira bagaimana? Gimana supaya- ya? Coba kita tanya MC-nya. Ya pastinya reaksi orang lain itu bergantung pada aksi apa yang kita berikan. Nah, Ketika kita mau orang lain bereaksi demikian, ya berikan dulu gitu. Kalau kita mau dimengerti, ya ini dari versi saya ya Pak. Iya. Ketika kita mau dimengerti atau kita mau diperhatikan keadaan kita, ya berikan terlebih dahulu. Gitu, akan ada timbal balik ya. kalau sudah diberikan terus nggak mengerti gimana? Biasanya sih orang yang mau duluan seperti itu dia akan lebih cenderung sering melakukan ya Pak ya. Ya, oke. Memang waktu kita mau dimengerti kita memberikan pengertian. Tapi kalau misalkan sampai kita sudah berikan pengertian terus, tapi dianya nggak mau ngerti-ngerti. Tinggalin aja Pak. Lewatin Sabar aja, dulu. Pak. Yang pertama, jangan-jangan dia nggak mencintai kita nih. Ya. Oke. Karena kalau orang digerakkan oleh cinta, dia akan belajar mengerti, belajar menerima pasangan itu apa adanya. Itu tanda cinta, Ya. gitu ya. Kalau tanda cinta itu bukan menuntut, tapi belajar menerima, Memberi. mengerti, menerima apa adanya. Nah, ya kan? Iya. Kalau dia jangan-jangan dia nggak mencintai kita, ya jangan dilanjutkan lah. Yang kedua, bagaimana supaya cewek kita itu mengerti perasaan kita dan mengerti kita, komunikasi. Ya. Jangan pakai aliran telepati. Ketemu ini, seharusnya kan ini tahu aku sedang haus. Kok nggak ada teh sih di sini? Kenapa? Nah, asumsi aliran telepati ini yang mengakibatkan problem. Seharusnya kan dia ngerti, seharusnya kan dia tahu laki-laki itu sukanya begini nih. Itu menurut Anda. Betul. Tapi pernah nggak Anda komunikasikan? Ya. Kenapa? Karena latar belakang masing-masing didikan tuh berbeda-beda. Betul. Nah, kalau latar belakang berbeda, satunya dididik dengan cara A, kita berpikiran B, yang nggak akan pernah ketemu, gitu. Dulu waktu pertama kali nikah sama istri saya, ada tamu datang gitu kan. Maksud saya suruh ngambil minum, saya gini dia nggak ngerti. Gini saya kasih kode gitu. Tapi sekarang kalau ada tamu datang, yang langsung ngerti. Kalau sama ini saya giniin apa maksudnya? Kenapa lagi tenggeng gitu? Jadi harus ngerti ya Pak ya. Harus ngerti. Karena apa? Ada komunikasi. Saya tahu, oh maksudmu gelengan gini itu tadi tuh ambilkan minum. Oh berikutnya sudah belajar. Oh ambilkan minum artinya gitu. Oke, kita ke SMS selanjutnya dari 1691. Selamat malam, nama saya Indra. Aku mau curhat nih. Gimana caranya hadapin cewek aku yang egois karena nggak mengerti sama aku? Ya, Gimana? sama ya pada prinsipnya. Egois itu artinya berpusat pada diri sendiri. Ya. Waktu Anda mau menerima dia, berarti Anda harus menerima keegoisannya dia gitu kan ya. Kalau waktu kita berkata, ih cewekku egois. Pertanyaan adalah, apakah kita egois juga enggak? Egois itu kan artinya berpusat pada diri sendiri. Semua orang harus mengerti aku. Egois enggak itu? Ya. Termasuk kalau pacarku harus mengerti aku, egois enggak? Egois. Berarti Egois. karena makanya jangan-jangan karena sama-sama egois nih, jadinya ngerasain banget egoisnya. Buat yang kirim SMS berikan perhatian. Itu juga mau kita nggak egois, kita belajar mengerti. Tapi jangan sampai juga kadang kan ada cewek-cewek yang begini, dikasih perhatian, dikasih sayang, sudah dikasih hati mau jantung katanya gitu kan, malah diinjek tuh cowok. Oh kalau saya tunggu dulu, kita harus perjelas. Anda siapa, saya siapa kan gitu. Kalau sampai diinjek gitu kan, kita memberi, kita menolong orang boleh, tapi bukan berarti yang ditolong ini bisa menginjak kita seenaknya. Makanya di New Life pun kita memberikan prinsip, kita hanya bisa menolong orang yang mau ditolong. Ya. Ya. Orang yang nggak mau ditolong, ya udah jangan.
gitu kan. Ya. Oke. Kita lanjut ke SMS berikutnya. Dari 2200. Pak, gimana cara mengatasi pacaran jarak jauh? Misalnya si dia curiga melulu. Tolong dong kasih sarannya. Nah, ini yang menarik. Ini salah satu resiko pacaran jarak jauh. Ya. Makanya kalau memang mau pacaran jarak jauh, si dia curiga kan karena input-inputnya kan banyak negatif. Ya. Jangan-jangan dia punya mata-mata dekat Anda gitu kan. Sehingga Anda pergi makan dengan teman pun dilaporkan ke sana. Biasanya kadang ada begitu. Ya. Nah, kalau mau pacaran jarak jauh ada beberapa tips yang harus kita siapkan. Yang pertama, rasa percaya. Pacaran jarak jauh itu tidak akan pernah berhasil kalau kita tidak mempercayai pasangan kita. Ya. Ya. Munculnya curigaan gini terus. Yang kedua, butuh dompet yang tebal. Maksudnya kan untuk Beli telepon, pulsa, iya. beli pulsa. Bangun komunikasi yang enak, walaupun jarak jauh tetap harus dijaga. Sekarang kan teknologi kan sudah canggih, bisa pakai webcam, bisa telepon sambil ketawa-ketawa gitu. Cuman itu pun tidak bisa menggantikan hubungan yang sesungguhnya. Ya. Kenapa? Waktu dia marah, kita lihat dalam aktivitasnya bagaimana dan seterusnya. Jadi yang berikutnya lagi untuk pacaran jarak jauh yang kita perlu perhatikan adalah keterbukaan. Iya. Keterbukaan dengan pasangan menceritakan apa adanya itu akan memunculkan rasa percaya dari pihak pasangan. Gitu kan. Kalau kita tidak terbuka, sudah jarak jauh, tidak terbuka, nggak ada dana lagi, waduh. Buset dah. Saran saya jangan deh. Dana sudah pas-pasan di telepon, nggak ada komunikasi gitu kan, apalagi nggak ada sinyal. Wah susah deh. Ditunggu-tunggu ternyata sudah kawin sama orang lain. Nah itu dia. Ya, kita ke SMS berikutnya dari 4852. Dia biar sayang gimana? Biar bener-bener sama kita gimana? Apa gimana pacaran jarak jauh? Ini satu ya Kak Ana ya? Iya. Ya. Apa gimana pacaran jarak jauh? Pilih Pingin setia. Pingin setia. Boleh Minta prinsipnya enggak? Ini hurufnya Gini. gaul-gaul Pak. Ya, kalau saya pribadi sederhana, wanita itu sukanya kita apa adanya, benar nggak? Iya. Oh enggak, atau suka apa yang ada pada kita atau apa adanya Kalau itu? bisa dua-duanya deh. Dua-duanya. Oh, ya, apa yang ada pada kami itu ya Rp1.000 gitu, bisa kan? Ya jangan Rp1.000 juga lah Pak. Itu buat parkir ya. $1.000 gitu ya. Oke, gini. Kalau saya percaya wanita itu suka apa adanya, maksudnya tampil kita apa adanya. Kita punya uang 1.000 ya 1.000, 10.000 ya 10.000. Kalau dia nggak bisa terima kita apa adanya, ya udah, jangan berikan apa adanya juga pada dia. Kok apa adanya terus? Bagaimana biar wanita itu benar-benar sayang sama kita? Gini, kalau itu pasangan dari Tuhan, pasti akan muncul rasa cinta. Iya. Ya kan? Berikutnya, bagaimana supaya rasa sayang itu bisa muncul, itu juga perlu dipupuk. Sumber cinta dari Tuhan, bangun komunikasi, itu akan memupuk cinta. Yeah. Saya agak susah percaya kalau orang berkata, oh kita nggak ada komunikasi sudah 10 tahun, fine-fine aja, tapi kami saling mencintai. Menurut saya itu omong kosong. Kenapa? Karena orang kalau misalkan cinta, itu pasti ada kangennya, gitu kan ya. Iya. Jadi kalau ditanya prinsip dalam berpacaran, prinsip saya yang paling sederhana adalah hadirkan Tuhan dalam berpacaran. Karena bukan nafsu yang menguasai cinta kita, tapi kehadiran Tuhan membuat kita ini kita pria, ini wanita. Waktu Tuhan hadir kita mendekat sama Tuhan yang menyatukan semuanya di dalam hati dan perasaan. Tubuh belum habis pemberkatan, habis memang deklarasi acara-acara keagamaan bahwa kita ini pasangan suami istri, itu baru tubuh berlanjut. Tapi kalau secara pacaran saja hanya Tuhan yang bisa menjaga pasangan kita. Sering kan orang berkata, oh kita harus jaga pasangan kita mati-matian. Coba jagalah, gimana? 24 jam bisa jaga? Orang mau selingkuh tuh gampang banget sekarang. Teknologi sudah canggih banget, gitu kan. Nah makanya cara menjaga pasangan kita jawabannya sederhana. Serahkan dia sama Tuhan. Kalau Tuhan yang jaga dia, mau macam-macam kan akan ngerasa bersalah dan seterusnya. Nah makanya waktu kita membangun hubungan yang baik dengan istri atau dengan pasangan kita, waktu kita mau selingkuh, waktu ada seorang pasangan itu mau selingkuh, dia akan merasa menyayangkan. Kenapa sih kok mesti selingkuh? Orang aku punya pasangan yang terbaik di rumah, gitu kan. Ya, buat pemirsa kami masih ingatkan selama siaran ini berlangsung, kami hanya menerima line SMS. Bila pemirsa mau menelepon narasumber kami langsung, Anda dapat meneleponnya setelah siaran ini berakhir.
Ya, kita langsung bacakan ke SMS selanjutnya yang sudah masuk dari 7992. Selamat malam Pak, saya mau tanya gimana menghadapi istri yang nggak ada perhatiannya sama kita dan maunya menang sendiri. Begini Pak, istri itu kan memberikan perhatian kita kalau kita memberikan kasih sayang. Ya. Tapi memang ada latar belakang dari budaya-budaya tertentu yang menurut kita seharusnya dia perhatian kita. Contohnya misalkan ini, saya sama istri saya ini dididik dari keluarga yang mama saya itu kalau papa saya pulang kerja itu sudah ada teh, sudah ada kue, dan itu bentuk perhatian dari mama saya kepada papa saya. Yang itu selalu diajarkan, nanti kamu punya istri melayani kamu tuh begini, gini, itu baru tanda cinta gitu kan. Karena saya dididik latar belakang gitu, sementara istri saya tidak. Istri saya ya sudah pulang-pulang, kalau misalnya mau apa ya dididik dengan latar belakang ini, kamu apa yang ngomong nanti saya ambilkan gitu kan. Nah waktu awal pernikahan kan seakan-akan kan saya bisa ngerasa gini, istri saya kok nggak cinta sama saya sih, kok nggak perhatian sih sama saya. Ternyata bukan nggak perhatian, cara dia mengungkapkan cinta berbeda dengan yang selama ini saya diajarkan. Gitu. Nah sama, saya tidak tahu bagaimana antara bapak dengan istri. Nah sudahkah dibangun komunikasi? Bapak pinginnya diperhatikan modelnya bagaimana? Gitu kan. Contoh misalkan, saya pulang kerja, saya pingin istri saya ada di samping saya. Tapi istri saya itu selalu sibuk kerja. Lalu saya berkata gini, istri saya nggak perhatian sama saya Pak. Nggak bisa sampai di sana, harus komunikasi dulu. Saya bilang sama istri saya, yang saya pingin kalau saya pulang kerja, sudahlah dapur mau kotor, mau berantakan, udah yang penting kamu sampingku dulu deh. Misalnya gitu, komunikasikan dulu gitu kan. Misalkan gini, saya merasa disayang kalau kamu begini loh. Komunikasi itu akan sangat mengurangi untuk kita merasa tidak diperhatikan, disayangi. Makanya perlu Pak, Bapak belajar 5 bahasa kasih. Ada orang yang suka disentuh, ada orang yang suka dilayani, ada orang yang suka dipuji, ada orang yang suka hadiah, ada orang yang suka saat mengesankan. Contohnya gini, bahasa kasih Bapak adalah sentuhan. Istri Bapak memberikan perhatian kepada Bapak dengan cara memberikan hadiah. Nggak nyambung. Mbak, istri maksudnya baik, mengungkapkan cinta, kasih hadiah ke Bapak, tapi karena Bapak ngerasa bahasa kasih Bapak itu sentuhan, maksudnya kok aku ini belum disentuh, belum disayang sih, aku nggak butuh hadiah gitu kan. Kalau orang senang, aku ini butuh kehadiranmu, aku ini butuh sentuhanmu, bukan hadiah misalkan gitu. Dan ini nggak dikomunikasikan, walaupun hadiah itu istri Bapak sudah ungkapkan rasa cintanya dan memberikan hadiah segunung pun, Bapak akan merasa kekurangan cinta. Maksudnya Bapak akan merasa bahwa istri Bapak tidak mencintai Bapak. Kenapa? Karena nggak nyambung bahasanya. Nah ini perlu dikomunikasikan. Ada buku-buku yang menjual ini, kemudian ada tesnya juga. Ya paling gampangnya gini, cara ngeliatnya biasanya gini Pak, apa yang paling suka dilakukan oleh istri kita biasanya itu menjadi bahasa kasih. Contoh, istri saya itu sukanya melayani saya gitu kan, ngambilin minum apa semua pelayanan, dia memberikan pelayanan pada saya. Berarti bahasa kasihnya di sana. Dia suka kalau saya ngelayanin balik. Kalau orang suka puji kita, oh berarti dia suka kalau kita puji balik. Orang suka kasih hadiah, oh berarti orang itu suka kalau kita berikan hadiah. Itu untuk membantu saja. Kita ke SMS selanjutnya. Dari 0381. Kasus saya, setelah berteman 1 tahun, si dia tahu saya ada hati. Si dia langsung menjauh dari saya. Nah bagaimana tuh Pak? Oke. Kalau dia menjauh, jangan-jangan dia selama ini tidak mencintai kita. Hanya menganggap kita sebagai teman, sebagai sahabat. Tapi karena dia tahu, dia mungkin kecewa juga, bisa jadi. Jadi komunikasikan saja. Kalau Anda memang ada hati, ya udah tembak saja. Kalau misalkan dia nolak, perjelas saja kita hanya berteman. Gitu. Ya, lanjut ke SMS berikutnya dari 8631. Pak, pingin curhat dari Johan. Pak, pacaran jauh, aku pingin setia, gimana Pak caranya? Aku sayang banget sama dia. Ya, gimana nih Pak? Pacaran jauh-jauh pingin setia. Kalau setia, setia saja. Tidak tergantung pada sana kan. Tapi kalau memang resiko pacaran jarak jauh adalah akan mudah kita muncul curiga-curiga. Kita berpikir jangan-jangan. Nah makanya kenapa kalau jarak dekat itu lebih membantu. Jarak dekat kan kita bisa lihat, kita bisa bersama, gitu kan. Makanya kalau kita mau setia itu bagus, itu sangat saya hargain. Setialah, sekalipun dia tidak setia. Tapi kalau begitu dia sudah nggak setia, Anda memutuskan untuk mencari yang lain, tidak ada masalah. Yang penting kesetiaan kita bukan terpengaruh dari perbuatan orang.
Ya. SMS selanjutnya dari 1594. Selamat malam Pak, gimana ya kalau pacaran sama anak pelajar bisa dipercaya nggak dengan pergaulan sekarang? Tergantung dia nih anak pelajar itu yang dia punyain apa gitu kan. Iya. Kalau dengan pelajar saran saya itu waktunya belajar bukan untuk waktunya pacaran. Iya. Jadi di sana agak susah kita. Nanti kalau mau pacaran dengan yang sudah lulus gitu kan. Iya. Atau yang kuliah semester akhir gitu, itu sudah mulai masuk dalam usia-usia pernikahan. Jadi kalau kita dengan anak-anak pelajar, waktu mereka belajar, waktu mereka bermain, kita ajak pacaran ya, kita bisa dipermainkan juga gitu kan. Iya. Ya, makanya tergantung nilai apa, prinsip apa yang dipunyai oleh pelajar itu. Ya. Ya, kita ke pertanyaan terakhir ya Pak. Mm-mm. Lalu dari sepanjang kita bicara membahas tentang cinta, jadi pertanyaan terakhirnya bagaimana sih caranya mendapatkan cinta yang sejati? Iya. Mendapatkan cinta sejati. Iya. Oke, begini. Pasangan yang terbaik adalah pasangan yang berasal dari Tuhan. Bagaimana saya tahu pasangan ini berasal dari Tuhan atau tidak? Sederhana, tanyalah sama Tuhan kan gitu. Terus Oh, kalau iya. nggak dapat konfirmasi gimana tuh Pak? Nah, dari buahnya lah kita tahu pohon apa itu. Dari buahnya, oh ini buah salak, oh berarti pohon salak. Oh ini buah manggis, pohonnya pohon manggis. Pasangan yang memang mungkin kita ngomong istilah, oh dengan suatu Tuhan susah gitu ya. Oke. Kita lihat dari buahnya. Lihat buahnya, apakah waktu kita berpacaran sama dia membawa kita makin dekat sama Tuhan atau makin jauh? Ya. Kalau kita pacaran sama dia membuat kita makin jauh dari Tuhan dan mati malah jatuh dalam dosa terus, nah itu tandanya apakah itu pasangan dari Tuhan. Kalau pasangan dari Tuhan akan membawa kita dekat sama Tuhan, makin sama-sama setia kepada Tuhan. Ya, jadi secara khusus buat Valentine, saya ingin mengundang buat pemirsa. Ya. Besok kita ada acara ya? Ya, Ya, besok betul. kita ada acara. Jam 6 sore di Sentral Sekajadi, Blok B1, nomor 12B. Buat semua muda-mudi, buat semua yang umurnya masih di bawah 100 tahun, boleh datang ke acara Valentine ya, Ya. di Ya. New Life. Valentine New Life, jadi kita akan buat formatnya sama persis dengan acara ini. Tapi Kita akan secara ada talk show, live ya. ada talk Secara show. langsung. Anda bisa tanya nanti lewat SMS, bisa lewat tulisan, bisa tanya secara langsung. Ya. Ya. Supaya puas dan bisa kenalan dan keluarga Ketemu New Life. secara langsung. Nah, yang belum punya pacar, jangan-jangan ketemu di sana. Gitu. Anda sudah punya pacar? Anda berbunga-bunga, ini langsung berbunga-bunga. Iya, bajunya ada bunga-bunga. Pipinya langsung merah. Iya. Ya. Di penghujung acara mungkin ada tips-tips yang mau disampaikan kepada Bapak buat kita semua. Ya, tanda dari cinta itu adalah percaya dan menghormati pasangan. Ya. Ya. Ya, kami mengucapkan terima kasih Thank you. banyak buat nilai-nilai yang sudah dibagikan kepada kami semua. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah dengan setia menemani kita bersama dengan kita. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru Batam TV yang sudah berpartisipasi dan campur tangan dalam mensukseskan acara kita. Ya, saksikan terus acara siaran New Life. Setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati.